Halo inspirator. Ya, tumpukan pangiyongan. Ketemu lagi bersama saya Bagus Satria. Tapi kali ini kita berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kenapa? Karena kali ini kita sedang tumpukan jalan-jalan. Oh, kenapa jalan-jalan? Nah, ini ada yang menarik ini. Besok tanggal 14 Agustus, tanggal 15 Agustus, tanggal 21 Agustus, tanggal 22 Agustus ada acara namanya Panggung Kahanan Banyumas. Yang tampil ada 28 sanggar. Ada sanggar tari, ada sanggar teater, ada banyak, ada ebek dan lain-lain. Dan ditambah 2 lagi yaitu sanggar lukis. Tapi karena lukis nggak bisa tampil, jadi yang dekor ini dari sanggar lukis. Nah, dari 30 sanggar itu salah satunya ada penampil yaitu Teater Tugu Purwokerto. Kan sudah pernah pas itu sama Pak Bambang Wadoro atau Kang Bador Kayu. Nah, sekarang kita lagi berada di lokasi latihannya. Kita langsung lihat gimana latihannya. Ayo lihat, ayo ke sana, ke sana, ke sana. Bador lagi. Gimana Pak proses buat apa ini? Proses ini persiapan untuk penanggulangan COVID. COVID. Ya, itu puisi kehamilan ibuku ini sebuah renungan di mana bumi ini sedang hamil. Berharap bumi ini melahirkan manusia-manusia yang terlepas dari keserakahan, keangkara-murkaan, kesombongan, sehingga terlahir manusia baru. Darah yang lahir nanti adalah darah manusia baru yang jauh dari keserakahan, kesombongan, dan keangkara-murkaan. Amin, amin. Nah, ini kan buat acara Panggung Kahanan Banyumas. Betul. Ya. Nah, itu tujuannya itu apa Panggung Kahanan Banyumas ini? Terus siapa sih anak kenapa? Ya, ini pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dengan tujuan ya bahwa di masa seperti sekarang ini, yaitu adanya COVID-19 atau Corona, supaya seniman itu tetap kreatif dalam kondisi seperti ini. Betul. Pemerintah daerah membantu, dengan membantu, cara membantunya itu tidak sekedar membantu tetapi tetap berkreativitas begitu. Ya. Ada berapa ya jumlahnya? Sekarang semuanya kalau dari grup termasuk seni lukis itu ada 27 grup. 27 atau komunitas seniman. 27 ya. grup ya. Ya. Dan Pak Bador sendiri juga termasuk salah satu kurator Untuk teater dan puisi. Ya. Buat puisi. Mudah-mudahan sukses Ya, Teater Tugu. terima kasih. Oke, Teater Ya. Tugu. Mantap. Tuh, ada Mas Gustaf. Wah. Ajang rekam bayangan ini kan Gustaf, ini penulis, pembaca puisi, terus apa lagi? Guru honorer. Guru honorer. Bener ini, Mas Gustaf, gimana proses dari kehamilan seorang ibu ini? Ya, ini baca puisi yang tidak seperti biasa karena ini didramatisasi, dan juga tidak hanya dramatisasi, juga ada musikalisasi dan melakukannya juga. Memang ini kesulitannya, kalau baca puisi biasa itu ya bisa dipelajari, tapi ini kan kita bergerak, mendramatisasi dan juga menyanyi. Ya, itu nembangnya itu yang awal-awal ya blera-blero ya, tapi ya lama-lama sudah masuk dengan musik, kemudian dengan teman-teman pembaca puisi yang lain ya insya Allah bisa lah. Oke. Sip. Ya. Berarti pentas tanggal 14 ya? 14 Agustus ya. Siap. Sukses. Sukses. Bumi langit seisinya dan melahirkan manusia yang terlepas dari tali pusar kepentingan dan keserakahan. yang
menjadi selai kain yang bertuliskan yang ditunggu dalam tatanan hidup dan kehidupan. Aku kuasa ibu pun pasrah, kuasa ibu pun pasrah, meraba menangis Ya, di sebelah saya ini sudah ada Pak Wage. Wah, Pak Wage ini orang-orang Banyumas dan se-Jawa Tengah lah. Wes mesti ngerti Pak Wage. Puisi, sering jadi juri juga untuk baca puisi dan lain-lain. Cerita Pak, kok bisa bergabung dengan teater tubuh? Sekarang sudah lama nggak proses bareng ya? Iya. Terus akhirnya proses bareng lagi untuk panggung Kahanan Banyumas. Gimana ini Pak Wage? Ya pertama ya persoalan panggung Kahanan Banyumas ini memang saya sendiri sudah bikin puisi tentang itu, tetapi saya belum mengeksplor. Nah ini kebetulan diajak untuk mengeksplor puisi itu. Ya ayo, sekalipun bukan karya saya, Ya. tetapi sebagai orang teater itu kan harus selalu lebur. Ya. Mbok sedulure kok ngopo nek disutradarai cah cilik pun harus Manut. Ya, nah kayak siap. gitu loh. Betul. Nah terus gimana nih prosesnya sudah berapa lama dan kira-kira nanti pertunjukannya bakal kayak apa? Nah ini proses saya latihan baru 4 kali ini. 4 kali ini. 4 kali. Tapi kalau melihat semangat teman-teman, saya yakin ini nanti bisa. Mudah-mudahan ini latihan saya kira kan akan berkembang. Nanti Ya. akan tetap berkembang deh. Ini latihan itu sebagai proses. Kita sering sutradara ternyata juga dapat masukan juga mau menerima. Betul. Ini yang saya kadang Betul, gitu. proses. Jadi saya yakin ini nanti bisa terselenggara dengan ya mudah-mudahan tidak ada halangan lah. Amin. Kayaknya masalah baik buruk bagi saya itu saya kembalikan pada yang di atas. Iya, benar. Gitu. Betul. Jadi kalau saya berpentas atau apapun itu saya nggak pernah bicara baik buruk. Soalnya semua kita kembalikan pada yang di atas. Betul. Nah, terus harapannya nih? Ini kan udah ada panggung Kahanan Banyumas. Harapannya dengan panggung Kahanan Banyumas ini bagaimana? Terus kedepannya tentang seni dan budaya di Banyumas kayak kepriwe? Nah, kalau panggung Kahanan ini kan sebenarnya juga upaya untuk mengakomodir kawan-kawan yang punya potensi kayak gitu. Terdampak kan. juga. Nah, iya, terdampak gitu. Nah, dengan adanya ini otomatis secara kreativitas tersalurkan gitu. Nah, untuk kedepannya itu untuk Banyumas ya kita harus dari pihak manapun itu harus berani mengakomodir orang-orang kreatif. Gitu. Di Banyumas banyak sekali orang kreatif, Betul. baik yang itu seni tari, seni musik, seni Betul. sastra atau banyak sekali. Iya. Gitu. Dan itu kurang terekspos. Nah, dan itu jangan sampai lepas. Betul. Karena saya Aset. banyak itu kawan-kawan Banyumas yang besar-besar itu kenapa malah keluar kayak gitu. Iya. Nah, itu mari kita bangun. Saya bukan orang Banyumas asli. Saya orang Solo. Tapi begitu saya ke sini, di mana bumi dipijak, disitulah bumi langit saya junjung. Luar biasa Pak Wage. Matur Ya, nuwun. ya, Sehat selalu. siap. dan manusia baru pahit getir penantian atas kehamilan ibu pada kelahiran di bulan ke-9 berharap tumpah darah suci pembersih
sekali lagi di sebelah saya sudah berbeda lagi. Ini ada mbak-mbak yang cantik di sebelah saya. Ada Mbak Feby. Ini sering sekali menjuarai kontes lomba baca puisi. Kemarin juga baru juara 1 juga. Nah, yang sebelahnya ini saya baru kenal nih Bu, dengan Mbak Bella ini. Bella ya. Dari Bella Sapira. masih teater si anak fisik. Berarti jauh sekali sama saya beda. Angkatan berapa? Apa sih 19? Baru ini, baru masuk. Waduh, iya ya. Si anak. Sekarang udah teater si bapak. Iya, saya udah si bapak sekarang. Lulus 2008, beda 11 tahun. Ya. Ya, gimana Mbak Feby? Sudah lama juga nggak proses bareng teater tubuh ya? Iya, lama banget. Lama banget. Terus proses lagi gimana rasanya Mbak? Ya seneng. Senang. Ini menjadi sebuah apa ya namanya kerinduan ya. Kerinduan. Untuk manggung lagi ceritanya. Dan juga yang namanya pentas itu kan adalah perayaan bersastra ya. Betul. Nah ini kita merayakan bersama di panggung kahanan. Mudah-mudahan perayaan itu benar-benar menjadi perayaan yang menggembirakan, membahagiakan dan menjadi kedepannya itu berkelanjutan. Sinerginya berkelanjutan. Betul. Mbak Bella, perasaan pertama kali bergabung di teater tubuh itu sutradara terbaik Jawa Tengah loh. 2 kali loh. Degan banget. Saya kemarin diikutkan aja, saya nggak bisa itu walaupun sudah dididik sama yang terbaik. Tadi denger nggak waktu pas latihan? Oh iya. Gimana Mbak Bella? Ya bangga, ikut senang. Soalnya bareng senior. Dan dia masih belajar lah. Senang banget bisa ada pengalaman sama orang-orang yang udah hebat di dunia teater. Amin. Harapannya gimana untuk teater, untuk kesenian, untuk seni budaya di Banyumas ke depan gimana Mbak Bella, Mbak Feby juga? Kalau dari aku ya semoga semakin terus ada gitu di Banyumas, soalnya kan itu melestarikan budaya juga ya. Kayak ada karawitan, ada teater. Harapannya itu berarti harus Jaya terus. berlanjut terus ya, kesenian jangan sampai hilang ya. Jangan sampai Nah, hilang. makanya Mbak Bella ini ngajarin nanti ke adik-adiknya supaya melestarikan budaya Banyumas. Mbak Feby, harapannya Mbak? Harapannya panggung kahanan tidak cuma hanya ini aja gitu, tapi nanti berkelanjutan ada panggung kahanan. Ini kan 1 ya, baru 1, pertama ya. kali ya. Ada panggung kahanan 2, 3. Nah, ini setiap bulan kan keren tuh prosesnya. Betul, setuju. Jadinya seniman-seniman Banyumas itu semakin gregetnya tuh kelihatan. Ini saya berarti kalau visinya Mbak Feby itu seperti itu, mirip sama saya. Tolong Mbak Feby ngomong, itu gedung Suteja belum ada perdanya. Kita nggak bisa bikin acara tiketing di situ. Bilang itu ke pemerintah. Tolong perdanya segera dibuat. Nggak apa-apa, saya juga udah bilang. Nah, buat pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, tolong dong seniman difasilitasi agar kegiatan berkesenian di Banyumas ini semakin hari semakin tampak dan juga semakin semarak. Nah, tentunya perda terkait dengan Gedung Suteja, penyelenggaraan pertunjukan. pertunjukan di Gedung Suteja, saya harap juga segera bisa diluncurkan dan dipercepat sehingga seniman-seniman bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi seni di Banyumas nanti benar-benar ada orang datang ke Banyumas bisa datang untuk membayar nonton. Betul, dan nonton kesenian di seniman Banyumas. tidak hancur lebur Betul. gara-gara tidak dibayar. Benar. Seniman juga butuh makan. Ya itu kan, sekali lagi ya Pak Bupati dan seluruh jajarannya, perdanya kita sudah kepengen pentas setiap bulan dibayar. Nah ya, oke Pak Bupati, ketemu Panding. Kemanusiaan Dan keadilan adalah di atas segala-galanya. di bumimu. Kemanusiaan dan keadilan adalah di atas segala-galanya. Seperti janji sang ratu yang ditunggu dalam tatanan hidup dan kehidupan. Inilah hari yang pernah katakan kepadamu, Sri Kandi. Dan inilah keperwiraan yang pernah aku janjikan padamu, Bisma Guru. Ayo, tunjukkan padaku
seberapa tangguh kesatria perempuan yang pernah aku ajarkan menggenggam busur di bawah rembang petang Hastina. Nyalakan murka di wajahmu, Bisma guruku. Nyalakan murka di wajahmu. 10 kali terbit matahari, kau kubiarkan menari di atas mayat prajurit Amarta. Inilah saatnya aku datang untuk menghukummu. Jatuhkan hukumanmu padaku, Sri Kandi. Seandainya kau pikir panahmu mampu untuk membelah matahari, maka yakinlah kau juga mampu untuk membelah dadaku, Sri Kandi. Ini sekarang latihannya dari Institut Banyumas Dwipa. Nah, nanti akan membawakan sebuah lakon. Apa itu lakonnya? Kita akan tanya sama yang jadi lakonnya ini. Ini Mas Setio. Wah, Mas Setio. Institut Banyumas Dwipa bawa lakon apa? Sendon Gurit Bisma. Sendon Gurit Bisma. Mas Setio jadi Alhamdulillah suruh ngedirect. direct, sutradara dan memerankan juga sebagai menjadi Bisma. Bisma. Terus bagaimana nih prosesnya? Wow, dengan waktu yang lumayan panjang ya. Panjang, oke. Dengan waktu yang lumayan panjang, ya kita harus mempersiapkan semuanya, mulai dari pemain, hafalan, segala macam. Pemainnya berapa? Sendon Gurit Bisma ada 2. Cuman 2. 2 orang, terus ditambah lagi di belakang ada Praga Dalang. Oke, siap. Praga Wayang kok, Praga Dalang. Wayang. Ya. Itu menceritakan tentang kematian Bisma. Kematian Bisma. Jadi berawal ketika Bisma memenangi sebuah sayembara untuk mewakili adiknya. Tapi kan di situ si Bisma sudah menyatakan sumpah bahwa dia tidak akan menikah dengan seorang wanita, gitu kan. Oke. Kenapa dia melakukan sumpah? Karena untuk menjaga biar anak keturunannya tidak ada yang terjadi sebuah perang saudara. Sip. Tapi ternyata itu tetap terjadi. Akhirnya ketemulah sama si Sri Kandi. Sri Kandi. Itu di 100 tahun kemudian. Wah, mantap. Dan kemudian Berarti menjadi Bisma umur 100 tahun lebih. 140. 140 tahun. Di 140 ketemu sama si Sri Kandi belajar sama si Bisma, tapi pada saatnya pada akhirnya kita lihat saja. otomatis. Yang jadi Sri Kandi adalah Fani lah aku Fani. manggilnya Ini Fani. Sini. Ya, enggak apa-apa. Jenengmu sih siapa lupa. Oh, Latifah. Ini Fani jadi Sri Kandi dan Amba ya. 2 peran ya. Iya. Amba tapi ciut. Gimana memerankan Sri Kandi? Berpuisi, bersendon gurit, tapi sambil menari juga. Iya, betul. Tingkat sekali. kesusahannya bagaimana? Ya, ini buat pertama kali Terus? saya memerankan Sri Kandi yang harus menari sambil berdialog itu cukup wow sih. Ya, benar. Apalagi tarinya gagahan kan ya Sri Kandi. Biasanya nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Banyumasan seringnya ya. Lenjehan gitu. Tapi Sekali. gimana? Tapi ya Pengalaman baru? iya betul. Sukses. Jadi menambah pelajaran dan pengalaman. Amin. Harapannya untuk kesenian dan kebudayaan di Banyumas nih, kan udah ada ajang ini nih, apa namanya? Apa kayak jenengannya panggung kahanan Banyumas lah, harapannya mengharap ke Ya, harapannya kita sebagai seniman masih diberi ruang untuk berkarya dalam kondisi seperti ini, di pandemi ini kita masih diberi ruang dan untuk tetap berkarya. Harapannya jangan hanya putus di event ini event ini aja. Cuman ya kalau bisa dilanjutin dan memang biar kesenian itu tetap hidup. Rutin ya. Mbak Fani masih muda nih, gimana Kalau aku harapannya? sih harapannya semoga dengan ikutnya aku dan mungkin remaja-remaja yang lain ya Siap. masih muda ikut berkontribusi di acara ini, semoga bisa membangun keinginan teman-teman lainnya untuk membantu melestarikan kebudayaan Indonesia, terutama di Banyumas. Mempertahankan kesenian, melanjutkan kesenian, Iya. dan mempertahankan kebudayaan. Mengembangkan juga, Bisa. karena budaya itu sebenarnya dari sini ya, kita Iya, yang mengelola ya. Oke, begitu anak-anak muda Banyumas selalu melestarikan budaya Banyumas. Oke, tepukan Panginyongan. Kita lihat lagi selanjutnya kita kemana lagi. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Lestari.
14 Agustus 2020 di Gedung Suteja. Ini sudah siap, seniman-seniman sudah pada dandan. Ada 7 grup yang berada di tanggal 14 ini. Teater Tubuh, Sanggar Darmo Yono, ada juga dari Paguyuban Banyumas Dwipa, ada pesulap Plat R, ada lagi 3 lagi saya lupa, lagi pada dandan. Yang sudah siap itu di sana mbak-mbak dari Darmo Yono tuh sudah siap tuh dari Darmo Yono. Wah, kami sini mbak, 1 apa 2 orang sini. Nggak apa-apa, disut aja. Nah, ini dari Darmo sini maju aja sini. Dari Darmo Yono. Nah, ini Lengger nanti akan menampilkan sini yang terang. Nggak apa-apa. Ini akan menampilkan Lengger Banyumasan Darmo Yono ya. Usianya berapa tahun ini? 13 tahun, ada yang 12. Wah, masih muda-muda ya. Melestarikan budaya Banyumas. Terus jangan berhenti sampai gede. Oke? Nah, ini dari Darmo Yono. Luar biasa Darmo Yono. Di sana. Nah, ini dari yang kemarin kita lihat latihan. Teater Tubuh sudah siap, ada Mas Gustaf, ada Pak Wabe. Waduh. Itu ini ada juga dari Banyumas Dwipa, ini lagi siap-siap ini. Ada Mas Setio, ada Mbak Fani. Banyumas Dwipa. Nah, ini ada dari Plat R. Nah, ini dari Plat R. Nah, luar biasa Plat R. Luar biasa. Nanti kita saksikan di depan. 14 Agustus. Apa ini? Live YouTube ini, ya. Ini co-hostnya. Halo guys, priwe kabare? Lemelun dan Dani ya. Jadi nanti Panggung Kahanan Banyumas 2020. Saksikan. Kehamilan ibuku. Tersangkut kalut, terselubung gelap rona bermaya. Dalam kisah wabah, Menggagal rencana, membawa bencana. Di bumi yang
zaman di waktu benih ganjil ronak bulan yang bersungguh membaringkan beribu orang pada salah dan ruang-ruang terkunci hingga jasad-jasad harus ditanam, dipendam ke dalam lubang liang bumi. Bukan itu. Semua itu ganjil karena ibu hamil terpahat duka nestapa. Teriris-iris, pedih pada kuali sedih yang terseduh pada gundah gulana. Dan setelah kejut-kejut tadi, dalam detak-detik waktu tersadari akan karma pala biji manusia berpeluk laku tindak berlendir diri, Berbercak congkak, bercecer tinggi hati, keangkara murkaan dan kesombongan yang menetes, membasahi muka ibu bumi hingga merasuk ke dalamnya. Yang dirajut, yang disulamnya kembali menjadi sehelai kain yang bertuliskan di bumimu kemanusiaan dan keadilan. seperti janji sang ratu yang ditunggu dalam tatanan hidup dan kehidupan.
keadilan adalah di atas segala-galanya. di bumimu. Kemanusiaan dan keadilan adalah di atas segala-galanya. Seperti janji sang Prabu yang ditunggu dalam tatanan hidup dan kehidupan. Telah melewati senja yang begitu panjang, Ibu. Aku mengharap rasa sakit yang paling pungkas. Namun duka adalah setiap debu yang kupijak di sepanjang langkah. Aku resapi wijana dari setiap udara yang aku hirup. Tapi nafasku selalu menghembuskan cita-cita yang patah, satu persatu. Setelah berselendang darah demi menaklukkan beratus-ratus raja dan ksatria, akulah pialamu, Pangeran Bisma. Aku penuhi takdir untuk menyerahkan diriku padamu. Lalu kenapa kau justru menampikku? Aku menangis sayembara tanding itu bukan untuk diriku sendiri, Amma. Ketahuilah, aku hanya seorang duta dari Raja dan Adik Prabu Wicitrawirya. Tapi aku tidak mungkin menikahi Wicitrawirya rajamu, karena bukan dia yang memenangi sayembara tanding di negeriku. Aku pun tak mungkin untuk hidup bersamamu, Amma. Ketahuilah, di bawah kesaksian Raja Sentanu ayahku, dewa-dewa dan seluruh jagat alam semesta lain, aku telah mengangkat sumpah sebagai Brahmacharya, Amma. Sehingga aku tak mungkin hatiku bertaut dengan seorang perempuan sepertimu, Amma. Jika kau seorang Brahmacharya, lalu kenapa kau mengikuti sayembara tanding untuk memenangi seorang putri? Itu kesalahanmu, Pangeran Bisma. Seandainya perasaanku padamu sewajar cahaya matahari pagi yang menemui daun-daun di hutan bintang seraya, aku tetap tidak akan bisa, Amma. Oleh karena itu, pulanglah kau ke Kasipura, kembali kepada ayahmu. Pangeran, tahukah kau, aku dilahirkan dan hidup dengan segala kehormatan. Jika kau mengembalikan aku pada ayahmu, kau telah menistakan aku. Jika memang itu adalah kehendakmu, ini kehendakmu. Kau anggap aku takut pada kematian, Bisma? Bukan ini yang aku inginkan, Nyai. Bukan ini. Dewa, segelap inikah takdir yang kau tulis untukku. Bukankah hal yang sewajarnya jika daun-daun hutan
ketika darah perang saudara membasahi sukmaku akan menyatu dalam raga seorang perempuan yang menagih kematianmu. Saat hari itu telah tiba, aku akan mengiringmu menuju gerbang surga lautan. Setelah Amba terenggut oleh lembaran yang gelap itu, batinku seketika meranggas, cengkar, dan tak bersemi kembali. Jantung Amba yang tertikam itu, tetapi sesungguhnya jiwakulah yang terbunuh. 100 tahun aku tukur di lajang waktu, menunggu hari yang dijanjikan Amba itu tiba. Aku datang dari Pancawara dan jauh untuk memohon padamu menjadi guruku Mahasi. Amba, kau Amba. Aku bukan Amba, dan aku tidak tahu nama siapa yang kau sebut. Aku Sri Kandi, putri Raja Drupada negeri Pancawara. Aku datang ke sini untuk memohon padamu menjadi guru. Maafkan aku yang sudah salah sangka padamu sekali. Tapi apa yang membuatmu yakin hingga kau berharap aku sebagai Akan aku genggam nyala api yang membara, dan akan aku hirup telaga yang paling berbisa, jika itu membuatmu yakin atas kesungguhanku. jika aku tetap tidak akan menerimamu. Maka mulai sekarang juga, aku tidak akan bergeser dari tempat ini. Bisma Dewa Barata, Sang Mahawira di Raja Hastinapura. Perangaimu yang tak mau mengalah mengingatkanku pada seseorang Sita. Dan kau datang bukan hanya sebuah kebetulan. Aku tidak tahu maksudmu, Maharsi. Aku datang ke sini atas kehendakku sendiri. Baik, jika memang ini adalah kehendak, tapi kau harus berjanji untuk satu hal. Jika kelak dalam sebuah perang saudara yang maha dahsyat, kau dan aku berada di pihak yang berbeda, janganlah ragu menghadapiku sebagai lawanmu sekali. Bagaimana mungkin kau meminta seorang siswa untuk memperlakukan gurunya sebagai lawan? Itu satu-satunya syarat yang aku inginkan padamu. Jika kau tak sanggup, bergeminglah 1000 tahun di tempatmu, aku tak akan pernah menerimamu sebagai siswa. Jika itu kehendakmu, aku berjanji seperti apa yang kau katakan. Meski sejujurnya, aku tidak yakin perang saudara seperti itu akan terjadi, Eyang Guru.
lalu, tibalah hari itu, Ibu. Aku tebas seperti pucuk-pucuk ilalang. Hidup orang-orang yang tak berdendam denganku. Bahkan telah binasa di ujung panah. Bisma, pahlawan Wirata yang perkasa. Dalam perang tanding yang tak sekejap pun memudarkan rasa hormat. Oh, setiap pralaya merenggut nafas para kesatria, aku merasakan sembilu menyayat tubuhku. Jatuhkan hukumanmu padaku Srikandi. Jatuhkan. Jika memang kau pikir panahmu mampu untuk membelah matahari. Srikandi, angkat panahmu lagi Srikandi. Selesaikan apa yang sudah kau mulai. Jangan miris kau tatap kebinasaanku Srikandi. Ayo, sebab di abad-abad yang sudah berjatuh ada yang lebih menggairahkan. Selain secawan darah pejuang yang sudah gugur oleh kelekat gairah dalam bentuk jantungmu Srikandi. Srikandi, angkat panahmu. Bidik tetap di jantungku. Akan aku gapai jika memang itu terlalu tinggi. Dan jika terlalu rendah, aku bersiap bersimpu menghadapinya Srikandi. Angkat panahmu Srikandi. Angkat panahmu. Alas dening lutira kawapan gegono bangsu pirat. Telah aku genapi yang tersisa dari sumpahku. Esok setelah jasadku terbakar dalam pancaka, tak ada lagi yang bercerita tentang keberanian dari lembaran nasib yang buram ini. Sejarah akan ditulis oleh para pemenang.
lalu yang aku yakini sebagai dharma hanya tertera lamat-lamat dalam syair yang terasing dan dibaca sebagai kidungan sayup. Lihatlah aku dengan seksama, Bisma Mahawira Wangsa Barata. Aku bukan ibumu. Aku Amba yang datang untuk memenuhi janjiku padamu. Marilah pangeran, aku iring kau menuju gerbang Swarga Loka. Mana tepuk tangannya untuk Burin Sedot Bisma. Di sebelah saya sudah ada Mas Jarod Setioko. Nah, ini beliau adalah salah satu kurator yang menentukan 26 sanggar ya Mas ya? 26 sanggar yang tampil di Panggung Kahanan Banyumas. Gimana nih Mas, konsep Panggung Kahanan Banyumas 2020 tuh menurut Mas Jarod itu gimana Mas? Yang tampil itu 27 ya. Semuanya 27, cuma yang terlibat lebih dari 30 sanggar. Yang tidak tampil itu mendukung di panitiaan. Kemudian juga ada 2 sanggar menjadi satu tetapi tetap memakai nama satu sanggar. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya bukan kurator. Saya ketua Komite Seniman Banyumas untuk penanggulangan dampak COVID-19. Dampak dalam konteks saat ini itu adalah dampak ekonomi. Jadi tujuan dari kegiatan ini pertama, ini kan teman-teman itu sudah 6 bulan kan ya, tidak berpentas. Padahal bagi seniman berekspresi itu, kalau bagi perokok itu kayak merokok, kecanduan gitu. Jadi kalau tidak berpentas itu seperti kita menaruh perokok di dalam ruangan yang sangat ber-AC dan tidak boleh ngerokok itu. Karena gedabel di mulut itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini Pak Bupati dan Pak Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas yang kebetulan adalah Wakil Bupati juga berharap dengan program ini walaupun mungkin hanya sedikit ya, tetapi bisa berdampak secara ekonomi terhadap teman-teman seniman. Orang ketangguh ibaratnya ya Bali raketang gawa beras seberuk lah ya gue kira-kira kayak gue. Jadi harapannya ke depan setelah adanya Panggung Kahanan ini apa Mas untuk para seniman? Ya, ini bagian dari eksperimentasi menurut saya. Panggung Kahanan ini bagaimana sebuah organisasi di tingkat kabupaten yang walaupun tidak bersifat style aktif ini ya, tapi itu fungsinya adalah untuk memfasilitasi dan menaungi para seniman
itu kemudian untuk memiliki bentuk. Jadi apa sih? Apa memang harus ke bidang misalnya lukis, kemudian teater, kemudian sastra, ataukah basisnya lebih ke sanggar-sanggar? Nah, saya merasakan bahwa dengan berbasis sanggar-sanggar itu lebih direct, langsung menyentuh gitu tuh, dibanding dengan ke misalnya ke jenis-jenis kesenian, gitu kan, kira-kira gitu. Ya. Terima kasih, sukses buat Panggung Kahanan Banyumas 2020. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lebih wah lagi, meriah lagi. Iya. Oke, matur nuwun, terima kasih Mas Harap.
Berhati-hatilah denganku, karena aku adalah hawa nafsumu. Hei! Aku adalah kalian semua. Aku adalah Rani Asmaramaya, ayah bunda. Runduk dalam rahim kesucian. Aku adalah jiwa dan rasa. Ketika waktuku tiba, aku adalah jiwa, raga dan rasa. Sebagai pengabdi dunia, aku berjalan di antara nafsu, angkara dan sahaja. Nanar tatap pandang berselimut keangkuhan dan kesombongan, bersayap keserakahan, melayang, bersahwat warna pelangi dunia. Dan aku adalah kesahajaan yang tak mampu mematah keabadian, mencoba kembali dari kembara durjana, menyusuri tapak-tapak sepi, melebur segala dosa,
bersimpuh pada kodrat ilah. Dan aku adalah kalian semua. Oke, kembali lagi dengan saya Kang DP, dan di sebelah sana, sebelah kiri saya ada Bapak Bambang Suharsono. Wah, ini adalah seorang teman yang luar biasa ini. Gimana Pak, ketika Bapak berproses dengan Sanggar Wahyu Tridoyo, apa yang bisa Bapak dapatkan, maksudnya pengalaman apa yang Bapak dapatkan dari proses di karya Sirnaning Angkara Murka? Ya, terima kasih Mas DP. Bagi saya ini pengalaman luar biasa lah ya. Saya bermain kolaborasi antara puisi, tari, karawitan, semuanya ini menjadi sesuatu yang kalau menurut saya ini enak dinikmati, meskipun banyak hal yang tentunya tidak sempurna memang. Tetapi saya terlibat dalam satu prosesnya juga luar biasa bagi saya, terutama secara pribadi. Intensitas teman-teman untuk terus berlatih sehingga menampilkan sebuah suguhan yang menurut kacamata saya ini meskipun tidak ada rasa puas lah ya, tapi menurut saya sudah cukup bisa memberikan warna baru terhadap penonton, gitu, luar biasa. Dan juga yang berita yang sudah menyebar kemana-mana bahwa Desa Gerduren adalah desanya Lengger, lahirnya Lengger itu di Desa Gerduren. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya tuh? Sedikit tentang kesenian Lengger yang ada di Desa Gerduren itu bagaimana? Oh begitu ya, karena baik. Jadi saya selaku Kepala Desa Gerduren periode kedua ini sebenarnya tidak sepi, sudah melakukan bagaimana supaya melestarikan Lengger yang ada di Gerduren ini, karena memang diyakini bahwa Lengger di Banyumas ini lahirnya dari Gerduren, bukan ronggeng loh ya, Lengger. Bukan ronggeng, Lengger ya. Lengger itu lahirnya dari Gerduren, itu perpaduan antara kesenian sini dan kesenian dari Jawa Barat yang melahirkan Lengger di Gerduren itu. Jadi proses berikutnya karena ada sebuah terpaan teknologi ini membuat persoalan-persoalan kesenian tradisional mungkin tidak hanya di Gerduren sih, di mana-mana ini tergeser oleh kebudayaan-kebudayaan yang asing yang hanya dengan di kamar sambil tiduran dia sudah bisa menonton, atau pertunjukan-pertunjukan orkes yang lain itu lebih menarik perhatian karena menurut saya ada satu sistem pelestarian ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah selaku pengambil policy ini.
Ketika kita sepakat bahwa untuk pelestarian budaya tradisi kita memang diyakini bahwa itu menunjukkan bahwa kita orang Banyumas, mestinya dalam renstra pembangunan di Banyumas ini juga muncul sebuah upaya untuk pelestariannya, sehingga ketika faktanya kita lihat sekarang itu generasi Lengger yang terbaru dengan usianya yang lama itu terpaut jauh. Artinya ini ada spel waktu yang terlalu jauh dengan kaderisasinya ini tidak jalan. Saya kira itu, Mas. Di Gerduren juga demikian, sehingga kita berupaya, saya selaku kepala desa mencoba mengalokasikan anggarannya untuk melakukan pelestarian itu. Wah, luar biasa teman-teman. Kepala desanya sangat nyengkuling dengan kebudayaan dan kesenian asli desa Gerduren, Lengger. Oh ya, ini pendapat Bapak nih, jika kita ingin melestarikan sebuah kesenian tradisi, dan itu nantinya akan dikemas yang sedemikian rupa, kemudian nanti hasilnya itu bagaimana caranya pemuda-pemuda kita agar bisa merasakan ini loh tradisi kita. Apakah pendapat Bapak itu kalau kita kolaborasikan dan kita kembangkan tradisi itu menjadi sebuah karya inovasi, tetapi tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah ada, itu menurut Bapak gimana? Ya. Apakah boleh atau apakah harus bagaimana? Ya, tetap. Menurut saya boleh. Itu justru tantangannya Mas Depe selaku seniman dan kawan-kawan. Itu tantangan kita ke depan. Bagaimana supaya Lengger itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lengger ini konotasinya sampai hari ini itu seniman bawahan. Nah, itu artinya negara itu mestinya hadir ketika, atau pemerintah itu hadir. Pemerintah itu hadir ketika kita merasa bahwa ini budaya saya kok seperti ini keadaannya, mestinya pemerintah ini hadir. Nah, oleh karena itu untuk menjawab bahwa kesenian itu ternyata bisa dikolaborasi atau apapun bentuknya yang kita suguhkan, dan itu juga butuh dukungan dari semua pihak, semua stakeholder yang memang merasa penting untuk mengaku sebagai identitas dirinya bahwa orang Banyumas misalnya kayak gitu. Saya kira itu. Banyumas itu dikenal, saya akan mengatakan orang Banyumas apa? Kalau kemudian Lengger aja tidak tahu gitu. Atau lebih tinggi lagi nggak bisa nari Banyumasan, bisa lagi gitu. Itu kan jadi sesuatu yang lucu. Iya, betul. Dan kita rasakan betul ini 20 tahun itu. Kita Mas DP itu Lengger di Gerduren itu sekarang usianya 21 tahun. Kemudian fase sebelum itu usianya itu sekarang 60 tahun. Berarti berapa itu? Spelling waktunya 40 tahun. Artinya selama 40 tahun ini ada kekosongan pemberdayaannya tidak jalan. Padahal dulu namanya penari Lengger adalah artis yang sangat terkenal, dicari-cari kemana-mana. Ini Lengger siapa sih kayak? Dulu kan tontonan kita Lengger. Iya, betul. Kalau nonton Lengger itu tontonan yang luar biasa. Sangat berkarismatik. Iya. Tapi sekarang udah tergeser oleh organ tunggal. Kesenian dari barat. Satu. Kemudian kritiknya juga buat kita juga kadang-kadang kita kurang menghargai juga kepada teman-teman seniman tradisional yang mestinya dia hidup dari sana. Dulu itu bisa menjadi penghidupan, sekarang nggak bisa. Jadi seniman itu tetap harus punya pekerjaan yang lain. Seniman Lengger khususnya harus punya pekerjaan lain kalau sekarang. Kalau dulu bisa dia eksis, survive hidupnya dari Lengger. Luar biasa. Gini Bapak, bagaimana nih kok Bapak bisa ikut dalam proses karya Sirnaning Angkara Murka itu, bagaimana ceritanya? Wah ya, ini satu hal yang nggak tahu ini kebetulan atau enggak ini saya kira. Tapi intinya begini, bahwa ada teman-teman Mas Depe sebenarnya ya, Mas Depe juga selaku pendamping di desa kami sesungguhnya ini, teman-teman di Gerduren ini dia dan dibantu oleh teman-teman dari KKN ISI Surakarta ya, di desa kami di Gerduren, kemudian melakukan aktivitas pendampingan terhadap masyarakat di desa Gerduren, dan proses latihan ini kebetulan berada di aula desa kami di Gerduren, dan kebetulan saya juga
seorang yang memang mencintai kesenian ini. Ketika teman-teman mengajak saya untuk ikut terlibat, akhirnya saya memberanikan diri untuk terlibat ini. Latihannya di desa kami, Pak. Latihannya di aula desa kami. Gitu. Jadi ada dua hal, ada 3 unsur yang terlibat. Satu, saya selaku masyarakat desa dan pemerintah desa Gerduren secara pribadi. Kemudian teman-teman dari Pok Darwis itu kelompok sadar wisata di desa Gerduren, itu dan teman-teman isi dan sanggar Wahyu Tridoyo ini yang kemudian melebur jadi satu karya di Sirnaning Angkara Murka ini, Mas. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi begitu ya. Jika kita ingin mengembangkan sebuah tradisi yang nantinya akan kita kolaborasikan, kemudian nanti generasi-generasi muda yang akan kita bidik, kita sasar untuk kembali lagi ke tradisi. Kita itu, tantangan seniman itu harus tetap berkarya dan mengembangkan sebuah tradisi itu tetap jaya, tapi tidak meninggalkan esensi dari nilai-nilai tradisinya itu. Dan saya dengar-dengar tadi Bapak Bupati Banyumas menantang seniman-seniman yang ada di Kabupaten Banyumas untuk membuat sebuah karya sendera tari yang tarafnya itu setara dengan balet Prambanan, Ramayana Balet Prambanan dan tari kecak di Bali. Tetapi itu semua sudah ada jawaban, Pak. Kemarin dari grupnya kita, dari Kansa Nusantara, kemudian dari Sanggar Wahyu Tridoyo, itu sudah membuat satu karya sendera tari namanya Slave of Love, dan itu luar biasa. Kolaborasi antara pemain dari tradisi modern, kita kolaborasikan semua jadi satu dengan cerita Slave of Love yang diambil dari kisah percintaan Pule Bahas. Kita mengambil cerita itu dari sudut pandang Pule Bahas kepada Cipta Rasa. Jadi Pak Bupati, itu jawaban kami dari seniman-seniman, khususnya saya dan Kansa Nusantara, kemudian Sanggar Wahyu Tridoyo, itu sebagai perwakilan saja, karena kita semua itu sudah membuat sebuah karya yang ya menurut kami sudah luar biasa. Monggo Bapak nonton sendera tari Slave of Love di YouTube-nya Kansa Nusantara, kansa.nusantara. Oke, jadi itu sangat luar biasa sekali. Saya juga mengajak Bapak ini, wah luar biasa. Saya akan terenyuh belum mendengarkan puisinya itu, dan sangat merasakan sekali apa yang ada dalam isi puisi itu. Pokoknya akan nangis lah, tidak bisa berkata pokoknya terenyuh banget, Pak. Dan kolaborasi ini sangat luar biasa, didukung Bapak Kepala Desa Gerduren langsung. Ke depan kalau kita mau lakukan kerjasama, Mas Deva, kita siap lah ya. Oke, siap. Kita terima tantangan Pak Bupati. Kapan Pak Bupati? Kita siap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, salam budaya lestari. Lestari. Wah, nang burine. Nang burine nyongke anak bawor nganggo masker untuk mengingatkan warga Banyumas sampai saat ini masih pandemi ya. Betul, masih situasinya walaupun new normal, tetapi tetap waspada. Pakai masker, walaupun ini di gedung stage ada acara apa? Panggung Kahanan Banyumas 14, 15, 21, 22 Agustus. Tetap datang ke sini maksimal 120 orang, bawa hand sanitizer, jangan lupa masker. Anak kecil di bawah 12 tahun tidak boleh masuk. Gitu ya. Nah, Dobokan Panginyongan karena alhamdulillah sanggare Dwi ya pentas, aku ya pentas tanggal 21. Dadi kiye tayangnya maju hari Kamis, kemudian tapping ini ya, kita nggak live kali ini ya, nggak live kali ini nggak apa-apa, nanti lain kali kita live lagi dengan penampilan yang lebih bagus lagi, begitu.
Arep pesen apa maning? Aja kelalen. Sawer. Oh iya. bit.ly/sawer topokan aja kelalen pokoknya kudu sawer. Siapa maning sing dukung jajal nang ora rika pada. Bener. Begitu ya. Sampai ketemu lagi di Topokan Panginyongan berikutnya. Salam inspirator. Salam budaya lestari.